Saatnya kita akan membaca Alkitab untuk pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa. Ya Allah Tuhan, dalam kasih-Mu, Engkau mengaruniakan kami kehidupan. Dan oleh Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami menikmati keselamatan atas karya kasih yang telah dikerjakan dan dianugerahkan bagi kami, orang-orang yang mengaku percaya dan menyembah, untuk hidup dalam keyakinan, terus berharap dan mengerjakan kasih, sebagaimana juga yang Engkau telah teladankan di dalam dan melalui Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh-Mu, kami dimampukan untuk hidup dalam kasih-Mu di antara sesama di tengah semesta ini. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan. Kami pun boleh ada dalam persekutuan sebagai umat kepunyaan. Dan meskipun kami ada di tempat yang terpisah, baik kami yang ada di gereja dan saudara-saudara dalam persekutuan bersama di rumah, di tengah keluarga masing-masing, kami menyatu dalam kasih-Mu. Kami ada dalam penyembahan, karena kami yakin dimanapun kami berada, situasi kondisi pun apa yang sementara ini kami alami tidak akan dapat memisahkan kami dalam persekutuan bersama dengan-Mu ya Allah Tuhan, yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Maka berkenanlah bagi kami saat ini ya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dan meneguhkan iman takwa kami. Bahkan di tengah situasi kondisi bangsa negara dan juga bangsa-bangsa di dunia ini, kami ada di tengah pandemi COVID-19. Juga di tempat di mana kami hidup, kami dibatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh keadaan, namun tidak membatasi kuasa kasih dan setia-Mu Tuhan. Maka teguhkanlah keimanan ketakwaan kami dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami terus melangkah dan mengerjakan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai umat kepunyaan-Mu, juga sebagai warga bangsa di tengah pandemik karena virus corona. Cinta kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, secara khusus kita yang ada di lingkup kerapatan Gereja Protestan Minahasa, di minggu pertama di bulan Mei, kita dituntun lewat bacaan Alkitab, kitab Ratapan pasal 3
akan dibaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Kitab Peratapan pasal 3 ayat 1 sampai 26. Kita akan membaca bersama-sama ayat demi ayat. Mari kita mulai membacanya. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok-tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku, ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuk. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkahku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian bacaan Alkitab yang akan menjadi perenungan firman dalam persekutuan ibadah kita, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, di tengah keluarga yang kita selenggarakan dan rayakan di hari Minggu ini. Terpujilah Tuhan Allah kita yang terus menyatakan kuasa kasih dan setia-Nya untuk memampukan kita ada, hidup, dan menikmati keselamatan yang terus dikerjakannya. Kita ada di tengah waktu dengan segala realitas, kondisi, situasi, kejadian, peristiwa yang
bagi kita sekarang ini dialami bahkan oleh umat manusia di berbagai bangsa, di negara tercinta kita ini, di daerah yang kita jadikan tempat kita mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Bahkan di lingkungan di mana kami dan kita tinggal bersama. Di tengah keluarga, hidup bersama. Cinta kasih Tuhan selalu ada. Saudara-saudara yang kekasih, waktu yang dianugerahkan Tuhan, meskipun dengan beragam, begitu berbeda dialami orang per orang. Namun, kita tetap ada dalam waktu yang sama. Karena waktu itu juga ada dan berasal dari Tuhan yang mempunyai segalanya. Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah membaca bagian Alkitab. Peratap mengungkapkan realitas situasi keadaan yang ia alami pada masa, pada waktu di mana dia ada dalam kesusahan, kesesakan, derita yang tiada taranya. Diungkapkan begitu rupa. Gambaran-gambaran kehidupan yang kita semua tidak sukai. Tidak ada orang yang mau hidup di dalam gambaran-gambaran kesusahan, kesesakan, derita seperti apa yang diungkapkan oleh peratap. Tetapi inilah konsekuensi. Inilah bagian yang tidak dapat dihindari. Seperti apa diungkapkan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia tidak hanya melihat, tapi kemudian dilanjutkan, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari, dan seterusnya. Peratap mengalami penderitaan. Peratap ada pada waktu yang ia sendiri coba untuk menghindar. Yang ia coba untuk terlepas dan terbebas dari situasi dan kondisi pada waktu itu yang menyesakkan dan menyusahkannya. Tetapi dari apa yang diungkapkannya sendiri, ia tidak mampu. Ia tidak sanggup. Tidak ada jalan keluar. Gambaran-gambaran yang disampaikan oleh peratap sama sekali tidak ada solusi. Tidak ada cara bagaimana dirinya dapat terlepas, dapat terbebas, dapat hidup dalam kelegaan dan kesukaan. Bahkan secara membatin dirasakan begitu sakit.
Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Sungguh suatu penderitaan yang sangat menggetirkan. Sesuatu yang diharapkan dari peratap untuk mendapatkan dukungan, sokongan dari orang-orang di sekitarnya. Itu pun tidak didapatkannya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Sungguh sangat tidak disukai ada pada waktu dengan situasi kondisi seperti apa yang dialami oleh peratap. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku. Bahkan kepada Tuhan yang menjadi andalan, sepertinya tidak ada yang dapat diharapkannya. Walau aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Dan harapanku kepada Tuhan sepertinya tidak akan ada jawaban dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun satu hal yang sungguh sangat luar biasa, sesuatu yang kemudian sangat menjadi apa yang dinantikan, apa yang kemudian memberi ketenangan bagi peratap. Dari semua ungkapan, gambaran tentang kesusahan, kesesakan, penderitaan yang menggetirkan, kehilangan harapan bagi peratap, kemudian mendapatkan sesuatu yang sungguh sangat didambakannya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kemudian membuatnya mengingat apa yang pernah dialami oleh para leluhurnya. Hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bahwa apa yang sementara ia alami juga pernah dialami oleh bangsanya. Kalau dengan bahasa yang sering kita gunakan di zaman sekarang, ada ungkapan orang bilang, so pernah leh. Ungkapan so pernah leh ini memang di satu sisi sepertinya menjadi ungkapan kekecewaan, ungkapan keputusasaan. Tapi juga di balik ungkapan ini, so pernale, ada kekuatan, ada motivasi, ada harapan. Bahwa hal-hal yang pernah dialami, itu akan menjadi semangat dan motivasi untuk kemudian menghadapi dan melewati persoalan-persoalan yang mungkin lebih berat daripada apa yang pernah dirasakan sebelumnya. Sepertinya ini juga yang kemudian diungkapkan oleh peratap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya.
Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesusahan, kesesakan, penderitaan yang menggetirkan sekalipun tidak membuat kemudian peratap semakin terpuruk. Tetapi dari apa yang dapat diungkapkannya, selagi ia dapat merasakan kesesakan, kesusahan, penderitaan, perasaan-perasaan itu kemudian menghentarnya, menuntun dan membimbingnya, sampai pada satu titik di mana secercah harapan, titik terang, harapan yang hampir pupus, membawa peratap pada kondisi dan situasi dalam waktu untuk mengingat apa yang pernah dialami oleh bangsanya. Bahkan yang lebih parah lagi, Bapa leluhur bergumul dengan situasi kondisi yang sangat menyusahkan, menyesakkan, penderitaan yang luar biasa. Tercabut dari tempat di mana Tuhan membawa mereka hidup dalam kenyamanan, ketenangan, kesejahteraan. Ada di tempat perbudakan. Hidup sebagai bangsa yang tidak punya wibawa. Martabat kemanusiaan tidak dianggap. Dalam kurun waktu yang sangat panjang, juga ketika mereka dibawa keluar untuk kembali menuju ke tempat yang dijanjikan, di mana dulu mereka pernah tinggal dalam kesejahteraan bersama dengan Tuhan, harus melalui perjalanan panjang dengan segala risiko dalam kurun waktu, dengan situasi kondisi yang tidak menentu. Bukan karena Tuhan, tapi karena apa yang menjadi konsekuensi, apa yang menjadi akibat umat yang mau melakukan dan bertindak di luar daripada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita melihat peratap mendapatkan kesadaran untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi dalam keimanan, dalam pengharapan. Kesesakan, kesusahan, penderitaan menghentar peratap untuk lebih sadar dan tahu kehendak Tuhan yang membentuk dan memperlengkapi kehidupannya, agar keimanannya semakin teguh kokoh, pengharapannya semakin dapat membuatnya
mengerti untuk tetap ada dalam kesadaran sebagai umat, sebagai pribadi yang selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Maka kemudian terjalin relasi, ada komunikasi kasih dengan Tuhan. Hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Beratap tahu ada Tuhan yang selalu ada di setiap waktu, ada dalam setiap situasi dan keadaan apapun, karena dia tahu kasih Tuhan tak berkesudahan bagi orang-orang yang mau datang dan memohon dan meminta dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ada saatnya kita harus merenung, kita harus menghayati apa yang nanti diperbuat dan dikerjakan Tuhan. Sebab seringkali cara dan kehendak kita yang coba mengelak atau melakukan hal-hal untuk mendapatkan kesenangan, ketenangan, ketentraman dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri, semakin membuat kita gelisah, khawatir, bahkan takut. Kita dapat bekerja, kita dapat mengusahakan kehidupan ini menjadi lebih baik. Kita dapat memiliki dan memperoleh banyak hal. Namun apakah itu kemudian menjamin ketenangan dan ketentraman ketika kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Kita melupakan Tuhan yang adalah sumber dari apa yang kita dapatkan dan peroleh. Bahwa Tuhan adalah yang memberi ketenangan dan ketentraman kepada kita, umat kepunyaannya. Saudara-saudara yang kekasih, maka baiklah kita semua yang meyakini bahwa mata Tuhan tidak pernah tertutup untuk melihat dan menilik apa yang sementara dilakukan dan dialami oleh umat kepunyaannya. Kita yang sementara ada di tengah pandemi COVID-19. Biarlah kita terus yakin dan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ia yang terus melihat dan memperhatikan kita. Dengan cara dan kehendaknya, Ia akan memberikan kepada kita situasi dan kondisi yang lebih baik. Tetapi juga kita harus sadar dan tahu apa yang menjadi bagian kita. Baik apa yang dihimbau oleh pemerintah, apa yang menjadi anjuran dari orang-orang yang berkompeten untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Untuk kemudian setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, setiap permohonan yang kita sampaikan dalam keikhlasan dan ketulusan, tidak hanya menjadi doa pribadi, tapi juga menjadi doa bagi sesama. Mendoakan pemerintah bangsa dan negara. Secara khusus
tenaga medis, para dokter dan perawat, juga lembaga-lembaga sosial yang mengupayakan segala sesuatu menjadi lebih baik, mendapatkan kekuatan dan kemampuan yang berasal dan bersumber dari Tuhan yang pengasih dan penyayang. Untuk kemudian kita juga yang meyakini bahwa tangan Tuhan selalu terulur untuk menjangkau dan mengangkat umat kepunyaannya agar dipulihkan. Maka biarlah juga kita saling mengulurkan tangan satu terhadap yang lain. Apa yang sanggup dan dapat kita lakukan, kerjakanlah itu menjadi suatu kebajikan. Meskipun kita di saat-saat tertentu tidak mendapatkan kebaikan dari orang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita yang ada dalam waktu di tengah situasi dan kondisi yang membatasi ruang dan gerak kita, tidak akan kemudian membuat kita terpuruk, apalagi keimanan ketakwaan kita kepada Tuhan luntur. Tapi biarlah di waktu yang kita sama-sama alami dan rasakan saat ini, tidak seburuk apa yang dialami oleh peratap. Tapi kemudian kita belajar dari peratap, waktu itu, kesesakan, kesusahan, dan penderitaan membuatnya dapat sadar untuk mengingat kuasa dan kasih Tuhan yang terus dikerjakan baik di masa lampau, di masanya, dan untuk terus berharap di masa yang akan datang. Itu juga yang akan kita wujudkan dan menjadi ungkapan ekspresi iman, agar waktu ini dapat membentuk dan memperlengkapi kita untuk bertambah dan bertumbuh dalam iman. Tetap teguh kokoh berharap kepada Tuhan untuk meneladani kasih yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan, agar bersama kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, bahkan bersama hidup di tengah bangsa negara tercinta, kita dapat menghadapi dan melewati pergumulan akibat pandemik COVID-19. Peratap telah menyaksikan bagaimana kuasa kasih dan setia Tuhan yang tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, akan menjadi motivasi dan semangat bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan di tengah waktu dan kondisi dalam berbagai situasi dan keadaan. Fokus kepada Tuhan yang empunya dan yang mengerjakan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kepada kita di antara sesama, agar semesta ini tetap ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Amin.